Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Pada hari ini adalah hari pertama kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 15 Bogor pada hari Senin 13 Juli 2020. Sebelum kita memulai, tentunya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan pemberian materi hari ini, tentunya saya harus berkenalan dulu dengan adik-adik calon siswa SMP Negeri 15 di tahun ajaran 2020-2021. Saya adalah guru BK bernama Atik Setiabudi. Boleh nanti kalau kita ketemu di sekolah sudah menjadi siswa SMP Negeri 15, memanggilnya adalah Ibu Atik. Mari kita lanjutkan. Materi hari ini yaitu berhubungan dengan protokol COVID-19. Tentu tidak asing lagi bagi adik-adik semua tentang COVID-19. Kenapa diberikan ini semua? Tentunya kita harus tahu sebenarnya COVID-19 itu apa dan harus bagaimana kita melakukannya supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, di sini ada cerita tentang COVID-19 atau disebut dengan corona. Tentunya kita harus berkenalan dulu dan tahu apa itu corona. Pengertian virus corona. Nah, virus corona atau disebut dengan COVID-19 yaitu jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu? Corona artinya adalah mahkota. Katanya sih tubuhnya itu adalah runcing-runcing. Tentu seperti mahkota bunga. Kecil sekali, tidak kelihatan oleh mata kita dengan langsung. Kemudian, apa itu COVID-19? COVID-19 itu disebut juga dengan novel coronavirus, yaitu virus yang penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS atau MERS. Nah, tentunya apa sih gejalanya yang timbul pada diri kita? Tentunya pada adik-adik, yaitu demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Nah, apakah adik-adik sekarang ada yang merasakan gejala itu? Tentunya ada beberapa pencegahan yang harus kita lakukan. Nah, cara penularannya adalah yaitu bertahan hidup dan makan di dalam tubuh kita. Dia punya rumah di tubuh kita apabila kita terkena virus tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menempel di benda-benda di sekitar rumah atau di sekitarmu, termasuk di binatang peliharaan, bahkan di dekat orang-orang yang kenal kita. Nah, siapa di antara adik yang punya binatang piaraan seperti kucing, hamster, anjing? Tentunya kita harus menghindar dulu karena si corona itu senang tinggal di binatang. Nah, apabila virus itu sudah memasuki tubuh kita, virus itu bisa meloncat sejauh 1-2 meter. Ya, melompat melalui mulut dan hidung kita. Nah, tentunya kira-kira melompatnya sepanjang apa sih? Ya, sepanjang tubuh ibu atau bapak kalian atau ibu adik-adik yang sedang tidur. Jadi sangat jauh ya, 1-2 meter. Nah, gejalanya tadi itu bahwa sudah saya sampaikan, yaitu demam, batuk, sakit tenggorokan, sulit bernapas, dan merasa cepat lelah tubuhnya.
Karena virus itu akan kuat di dalam tubuh kita kalau kita dalam keadaan atau kondisi kekebalan tubuh kita sedang berkurang, sedang lelah. Nah, apakah sekarang ada yang sedang flu, atau sedang demam, sedang batuk, atau sedang merasa lemas badannya? Nah, kelompok penularan virus itu yang rentan adalah yaitu pada usia bayi atau balita, pada usia lanjut usia seperti nenek, kakek kita, atau usia-usia yang sudah lanjut yang disebut lansia, juga ibu hamil. Nah, adik-adik ini adalah usia anak-anak yang sudah mau memasuki remaja. Tentunya tubuhnya akan lebih kuat seharusnya, karena dengan makanan yang cukup kita akan kuat, virus itu tidak akan menempel dan menyerang tubuh kita. Kemudian, siapa yang harus bisa menangkal virus itu dari tubuh kita? Tentunya adalah kita sendiri. Kita harus menjadi pahlawan diri kita, pahlawan dari COVID-19. Artinya, kita menjadi pahlawan yang bisa menyerang si virus itu yang mau masuk ke tubuh kita. Kita bisa membantu mengusirnya. Caranya adalah tadi mudah, yaitu pertama adalah tubuh kita selalu tetap sehat dan jangan sampai kita bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian, cara mencegah virus itu bagaimana? Yaitu musuhnya adalah tentu kekebalan tubuh kita, imun kita. Itu musuhnya virus, musuhnya si corona. Yaitu dengan semakin kita hidup sehat, dengan cara memakan makanan yang bergizi, suka berolahraga, ya tidak akan datang ke tubuh kita, menempel di tubuh kita, karena tubuh kita sudah kuat. Nah, makanan bergizi itu apa? Yaitu makanan yang seimbang, ya, makan buah, makan sayur, ya, lauk yang cukup, ya. Jadi yang tidak suka dengan sayur, tidak suka dengan buah, mulai hari ini harus suka dengan sayur atau buah agar tubuh kita bisa melawan dan si virus tidak menyerang kita, ya. Kemudian, kenapa pembelajaran ini juga kita lakukan di rumah? Karena kalau kita keluar rumah, tentunya rentan terhadap penularan virus corona tersebut. Karena kita akan dekat-dekat dengan orang. Belajar di rumah supaya tidak berkomunikasi dan tidak berdekatan dengan banyak orang. Sehingga sekolah bukan berarti diliburkan, tetapi belajar di rumah. Nah, kalau orang-orang yang berada di rumah juga tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya tidak menularkan terhadap keluarga kita yang lain. Nah, kalau kita kuat, kalau kita kebal tubuhnya, kalau imun kita kuat, tentunya si corona itu akan sulit untuk melompatnya, sulit untuk menempel pada tubuh kita. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama, cuci tangan. Cuci tangan bersih, menggunakan sabun, menggunakan 6 langkah cuci tangan. Tidak lama, hanya 20 detik. Ya, dengan menggunakan prosedur cuci tangan 6 langkah mudah. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu itu. Oke, cuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa, dengan air mengalir. Kapan waktunya untuk cuci tangan? Yaitu ada 5 waktu penting cuci tangan. Yang pertama adalah sebelum makan, yang kedua adalah setelah BAB, yang ketiga adalah sebelum menjamah makanan, yang keempat adalah sebelum menyusui bagi ibunya mungkin menyusui adik kecil, kemudian setelah beraktivitas. Setelah beraktivitas tentu setelah bermain, dan setelah bermain game HP dan yang lainnya. Kemudian
jauhkan tangan dari wajah. Tangan kita jauhkan dari wajah kita. Kenapa? Karena tangan kita si corona itu menempel dulu di tangan kita. Makanya kenapa kita harus selalu sering cuci tangan. Nah, kenapa kita tidak boleh tangan kita menjamah muka kita? Karena akan masuk melalui mulut, hidung, dan kena mata kita. Nah, selalu yang lainnya adalah selalu menggunakan masker yang benar. Nanti ada langkah menggunakan masker yang benar. Yang ketiga lainnya adalah menjaga jarak. Tadi saya sudah sampaikan, menjaga jarak 1-2 meter. Ingat, tidak berjabat tangan dengan orang lain, selalu menggunakan masker, tidak berkerumun. Apabila kita sudah menggunakan HP, ya, sudah bermain komputer, itu harus segera cuci tangan. Apabila tidak ada tempat cuci tangan, mungkin kita sedang di luar rumah, kita sedang bermain di luar, selalu ada hand sanitizer di tangan kita. Kemudian, tentunya kalau kita kena virus itu ada beberapa gejala yang kita rasakan. Itu jangan lupa, segera periksakan ke dokter. Kalau memang merasakan tidak enak badan, bilang kepada orang tua kita bahwa kita merasakan batuk atau merasakan gejala pilek atau mungkin sakit tenggorokan, supaya segera kita datang ke dokter, ke pusat pelayanan masyarakat atau ke puskesmas yang terdekat. Nah, tentunya jangan lupa menggunakan masker supaya si corona atau virus corona tersebut terperangkap, tidak bisa menempel di tubuh kita atau mulut kita, hidung kita, mata kita. Nah, apabila terjadi gejala batuk, saya sampaikan bahwa batuk juga sama. Saat batuk, kita harus menutupnya, yaitu apabila kita tidak sedang menggunakan masker, tutup hidung kita menggunakan tangan bagian atas, ya. Kemudian atau tidak menggunakan tisu. Setelah itu tisu dibuang ke tempat sampah, ya. Nah, tentunya ada etika batuk. Bagaimana kalau kita batuk? Tadi yang saya sampaikan tadi, gunakan masker, menutup pakai tangan bagian atas, menggunakan tisu, dan tisu dibuang ke tempat sampah, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Nah, mungkin sampai di sini bagaimana? Kita lanjutkan, kita tidak perlu khawatir dengan kondisi seperti ini, dengan virus corona. Insya Allah semua akan hilang dengan kita bisa melawannya dengan kekebalan tubuh kita. Ya, mungkin udah dengar bahwa antivirusnya, atau vaksinnya berusaha untuk bisa dibuat dan ditemukan oleh para ahlinya supaya kita terbebas dari virus corona. Nah, dan jangan lupa juga, mungkin adik-adik suka mengaji ke tempat ibadah, yaitu ke masjid atau mungkin ke gereja, ya. Apabila ke masjid, gunakanlah sajadah sendiri, sarung sendiri bagi laki-laki, mukena bagi perempuan, ya. Jaga tempat ibadah kita dengan cara memberi disinfektan, membersihkan setiap saat dengan cara mengepel. Boleh adik-adik barangkali suka membantu membersihkan masjid, tidak perlu menggunakan karpet, ya. Karpet itu harus rutin untuk divakum dan hindari itu karpet karena banyak debunya. Kemudian selalu membersihkan tempat-tempat MCK-nya, ya, seperti toilet atau kamar mandi.
apabila di sekitar itu ada orang-orang yang tidak menggunakan protokol, menggunakan masker dan sebagainya, itu kita bisa mengingatkannya atau menegurnya. Nah, ada hal 5 penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cuci tangan bersih menggunakan sabun. Yang kedua, tetap tinggal di rumah. Yang ketiga adalah jaga jarak, ingat minimal 1-2 meter. Yang ketiga, tidak berjabatan tangan. Dan yang keempat, ya, berjabatan tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker bila sakit atau berada di dalam ruangan umum atau di tempat umum. Nah, mungkin itu barangkali. Ayo kita lawan virus 19-nya dari tubuh kita. Kuatkan imun kita, kekebalan tubuh kita dengan makanan dan hidup sehat. Hidup sehat berarti apa? Hidup sehat di antaranya adalah sering membersihkan diri, ya, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, berolahraga. Semakin kita kebal, virus itu sulit untuk menyerang kita. Kita lawan, kita harus kuat, ya. Kemudian siapa yang akan menjadi pahlawan adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak perlu takut berhadapan dengan orang lain sepanjang kita menggunakan protokol yang kita lakukan. Nah, kita lakukan bersama-sama untuk melawan si COVID-19 yang akan mengganggu tubuh kita. Bagaimana sampai sini? Oke. Sebelum saya mengakhiri, ada beberapa mungkin tugas yang dari saya. Mohon dicatat dengan baik-baik, dan ini untuk disimak dan diterapkan untuk diri kita sendiri supaya kita lebih sehat dan kita bisa kembali ke sekolah. Kita berkumpul bersama-sama di sekolah. Baik, di sini nanti ada tayangan film atau video tentang protokol COVID-19 di SMP Negeri 15 Bogor. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.